Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mantap Smi Health. Ketemu lagi dengan saya Dr. Idam di kanal Mantap Smi Health ini. Setelah pada video sebelumnya saya share ya hasil diskusi ya dari kajian atau diskusi profetik ya yang dilaksanakan Masjid Kampus UGM beberapa waktu lalu, itu tentang tafsir dalil dan hasil riset kontemporer tentang studi dalam hal kesehatan ya. Dan waktu pemaparan Prof. saya menanyakan dua hal ya. Satu tentang itu ya, apakah betul HIV itu bisa dicegah dengan penggunaan kondom, dan kedua yang saya tanyakan bahwa apakah betul itu penggunaan kontrasepsi yang berbahan dasar hormonal ya, pil KB, suntik KB itu memang memberikan resiko orang itu bisa beresiko lebih besar untuk terkena keganasan pada payudara atau keganasan lainnya gitu. Nah, ini kemudian dijelaskan oleh Prof. Opa bahwa ya tidak tepat ya pernyataan itu gitu. Pertama, bahwa memang kita ketahui bahwa kalau keganasan itu multifaktor ya, banyak sekali faktor yang kemudian berkontribusi dalam hal tersebut gitu. Mulai dari genetik, mulai dari pola hidup yang tidak sehat, terus penyakit-penyakit penyerta lainnya gitu. Jadi sulit kemudian untuk menghubung-hubungkan ya apakah memang penggunaan KB-nya itu yang berkontribusi terhadap terjadinya keganasan pada wanita tersebut. Malah kebanyakan yang ditemukan ya berdasarkan pengalaman beliau itu adalah orang-orang yang memang sudah beresiko tinggi untuk terkena atau menderita suatu keganasan ya atau kanker gitu. Namun kemudian dengan konsumsi itu malah memang mengkonsumsi obat-obat hormonal itu memang akan mempengaruhi, dan dalam beberapa kasus itu memang bisa membuat dia lebih severe ya atau lebih berat keluhan atau penyakitnya gitu. Makanya beliau menyarankan bahwa memang perlu digali ya, pasien-pasien yang datang untuk KB itu perlu digali lebih dalam ya terkait resikonya, dalam hal resikonya untuk menderita keganasan, sehingga memang dia bisa memilih alat kontrasepsi yang tepat ya. Kalau misalnya sudah diketahui ada kankernya, ada tumornya misalnya, atau punya resiko tinggi terhadap hal tersebut, maka sebaiknya menggunakan alat kontrasepsi yang lain misalnya ya, tidak yang menggunakan berbahan dasar hormon gitu. Namun pada orang-orang yang normal saja, tidak ada resiko atau resikonya sangat rendah terhadap terjadinya keganasan, maka tidak masalah untuk kemudian menggunakan kontrasepsi berbahan dasar atau yang bersifat hormonal gitu. Karena memang kita tahu ya ada beberapa keunggulan dalam kontrasepsi hormonal tersebut gitu. Selain memang meskipun memang kayak misalnya pil ya itu simple ya, namun memang butuh komitmen dan juga ketelitian, dan harus rajin untuk konsumsi tersebut misalnya seperti itu kan. Kalau yang lain misalnya penggunaan alat-alat tertentu kan itu kadang malas atau juga ribet dalam hal pemasangan, belum lagi kalau misalnya pasiennya takut ya seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa ya bahwa pernyataan tersebut ya tentang KB hormonal itu menyebabkan kanker ya itu tidak bisa diterima ya, malah memang karena penyebab kanker itu banyak faktornya. Namun pada orang yang sudah terkena atau punya risiko tinggi memang tidak dianjurkan ya, atau mencoba untuk memilih jenis kontrasepsi yang lain gitu seperti itu. Jadi ini teman-teman atau pemirsa sekalian ya tidak perlu ragu untuk menggunakan alat kontrasepsi, karena memang Prof. juga menjelaskan bahwa ya alat kontrasepsi itu kemudian teknologi yang dibuat oleh manusia dalam rangka untuk mengatur kehamilan gitu, supaya misalnya kehamilan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menyehatkan, dan juga menyejahterakan keluarga gitu. Ya bayangkan kalau anaknya itu rapat-rapat ya, selisih kurang dari setahun misalnya, itu kan pasti membebani bagi ekonomi ataupun juga mental ya atau psikologi dari orang tuanya gitu. Namun dengan adanya alat kontrasepsi ini bisa diatur jaraknya gitu, sehingga memang kita siap ya untuk kemudian punya dan memiliki, mengasuh, mendidik anak gitu dengan ditemukannya alat
kontrasepsi ini. Dan memang penelitiannya itu masih terus berjalan ya untuk kemudian menemukan alat kontrasepsi yang tentunya aman bagi penggunaan manusia jangka panjang ya, dan juga efektif gitu untuk mencegah memang terjadinya konsepsi gitu. Namun memang penelitiannya tersebut itu terus berjalan gitu. Oke pemirsa, sekianlah yang bisa saya bagi, semoga bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.